ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Sehingga sampai hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengambil fawaid dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil fawaid dari kitab Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah masih dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan tafsir dari Suratun Nur sampai pada ayat yang ke-57. Akan kita ambil sekarang insyaallah taala ayat yang ke-58 sampai 50. Silakan para pemirsa di rumah bisa membuka mushafnya dan mencatat faedah-faedahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk mengadili perkara mereka, perselisihan yang terjadi di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Namun jikalau keputusan itu maslahat untuk mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh dan sukarela. Orang-orang seperti itu, apakah ketidakdatangan mereka karena mereka ada penyakit dalam hatinya? Atau mereka itu ragu? Atau mereka takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menzalimi mereka. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berbuat zalim kepada mereka, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin. Ma'asyiral muslimin, rahimanillah wa iyyakum jami'an.
Di dalam ayat yang mulia ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum. Idza du'u ila Allah wa rasulihi, apabila mereka diajak datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka. Urusan-urusan mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Idza fariqum minhum mu'ridun. Ternyata sebagian mereka itu berpaling. Berpaling, tidak mau nurut. Ini pada ayat yang ke-48. Adapun ayat yang ke-58 sampai selanjutnya kita akan baca ayat yang ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum. Ayat yang ke-58 sudah berlalu. Ini ayat yang ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum. Lam yablughul hulum minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laysa 'alaykum wala 'alayhim junahum ba'dahunna tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, hai orang-orang beriman, hendaklah hamba-hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kalian meminta izin kepada kalian 3 kali dalam satu hari, yaitu masuk ke dalam rumah sebelum salat subuh, dan ketika kamu meninggalkan pakaianmu dan pakai luar di tengah hari itu istirahat siang, dan sesudah sholat isya. Tiga aurat bagi kalian. Tidak ada dosa atas kalian, dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kalian, sebagian kalian ada keperluan terhadap sebagian yang lainnya. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian
dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diriwayatkan tentang turunnya ayat ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus hamba sahaya dari seorang Ansar, namanya adalah Mudlij, mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengundang Umar. Fawajadahu naiman. Ternyata Umar radhiyallahu anhu sedang tidur. Fi waqti dhahirah, di siang hari, qailulah. Fadaqqal bab, dia ketuk pintu, wa dakhala, dan langsung masuk ke rumahnya Umar. Fastayqadha Umar fankashafa minhu syai'. Umar pun bangun dan terbuka bagian dari tubuhnya Umar. Faqala indaha Umar, maka di sanalah Umar mengatakan, wadidtu annallaha naha abna'ana. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala melarang anak-anak kita, istri-istri kami, anak-anak kami, anak istri kami, demikian juga hamba-hamba saya kami, untuk masuk pada waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu istirahat ini, ya, kecuali dengan izin. Lalu Umar mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ditemukanlah ayat ini telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana Umar radhiyallahu anhu langsung sujud syukur karena apa? Apa yang diangankan, apa yang diinginkan terwujud. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ini panggilan bagi orang-orang yang beriman, dimanapun mereka, di negeri manapun dan kapanpun. Liyasta'dzilakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum. Ajarkanlah anak-anak kalian, pembantu kalian, minta izin pada 3 waktu ini. Dan perintahkan mereka, kalau masuk ke kamar itu, masuk ke rumah itu, suruh minta izin. 3 marrat, 3 kali. Min qabli salatil fajr, sebelum subuh. Karena itu waktu tidur malam. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, itu qailulah, siang hari. Wa min ba'di salatil isya, setelah salat isya, karena itu awal tidur malam. Ya. 3 waktu ini adalah waktu orang terbuka auratnya di dalam kamar. Adapun selain dari yang 3 ini, tidak mengapa dia masuk. Ya. Karena mereka masuk, keluar. Kenapa? Ini waktu kita menjaga, ya, untuk membantu kalian. Ba'dukum ala ba'd. Ya, satu sama lain saling memasuki. Kadzalika yubayyinullah lakumul ayat. Demikian Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kalian ayatnya. Itu tentang hukum minta izin, dijelaskan bagi kalian. Di dalamnya ada aturan, ada syariat, ada hukum, ada adab. Inilah keindahan Islam. Wallahu alimun hakim. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui makhluknya, apa yang diperlukan, apa yang membahagiakan mereka, dan Maha bijaksana terhadap seluruh apa yang disyariatkan dan apa yang diwajibkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat selanjutnya, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Apabila anakmu telah sampai umur dewasa baligh, hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka. Demikian Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti untuk haid, sudah menopause dan tidak mengandung, yang tidak ada keinginan lagi untuk kawin, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian mereka, yaitu pakaian luarnya. Ya, karena mereka sudah memakai pakaian biasa. Nah, kemudian ditambah lagi pakaian luar. Inilah para wanita itu zaman Islam, zaman ya mereka paham agama. Kalau sekarang istilahnya dia pakai misalkan dasternya. Setelah itu kalau kita akan keluar, dia pakai balto lagi tambahannya di luar untuk menutup dirinya. Ini sepantasnya para wanita. Jangan hanya pakai ya pakaian-pakaian tidur kemudian ditambah pakaian luar, jangan. Kalau keluar ini ya dia pakai pakaian dalam, setelah itu dia pakai lagi dasternya, kemudian setelah itu dia pakai balto di luar. Jadi 3 lapis untuk menjaga seorang wanita. Nah, wanita-wanita yang sudah tidak keinginan untuk menikah dan sudah tidak lagi hamil, tidak mengapa dia menanggalkan pakaian luarnya itu, balto dan semisalnya itu. Dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahmatillah azza wa jalla. Wa idza balaghat atfalu minkumul hulum. Ketika anak-anak kecil itu sudah sampai ke usia baligh, usia dewasa. Jadi ketika masuk ke mahram itu mesti minta izin. Sebagaimana orang-orang sebelumnya disebutkan dalam ayat yang ke-58 tersebut. Kenapa? Karena ketika dia sudah baligh, yang tandanya adalah bermimpi basah, ya, atau wanita sudah haid, ya, maka hendaklah juga mereka minta izin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Azza wa Jalla jelaskan kepada kalian ayatnya, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui keadaan hambanya, apa yang baik, dan Maha bijaksana dalam syariatnya. Ini dia Maha tahu di mana tempat yang wajib untuk melaksanakan ketaatan dengan melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan. Kemudian Allah sebutkan wal qawaidu minan nisa allatina la yarjuna nikaha. Wanita-wanita yang sudah menopause, tidak lagi hamil karena sudah tua, tidak ada keinginan untuk menikah, maka ini tidak mengapa dia melepaskan pakaian luar, itu khimar, kudung. Ini maksudnya. Atau abayanya di luar dilepas, yang di atas ya dasternya itu. Tidak mengapa bagi mereka untuk melepasnya. Kenapa demikian? Ya. Di saat mereka tidak menampakkan perhiasan mereka,
Mana dia perhiasannya? Adanya ya ukiran-ukiran pancar di tangan mereka, adanya gelang di tangan-tangan mereka, ya. Kemudian menampakkan ahmarus syafatain, gincunya. Tidak mengapa, asal tidak menampakkan perhiasan tersebut. Dia lepas pakaian luarnya, asal tidak menampakkan perhiasannya. Wan yasta'fifna khairul lahunna. Nah, saat dia tidak menampakkan perhiasan tersebut dengan tetap menjaga kudungnya, ini maknanya di dalam rumah ini, ya, dan tidak menampakkan mukanya, tidak menampakkan kecantikannya, itu lebih baik. Jadi para wanita al-qawaid, wanita-wanita yang sudah menopos ini, tentunya mereka punya hukum tersendiri dalam pakaian ini, yang tidak sama dengan yang lainnya. Dan kita katakan ayyadha'na thiyabahunna, tidak ada dosa bagi mereka untuk melepaskan pakaian yang nampak. Mana maksudnya pakaian yang nampak ini adalah tutup wajah, bukan membuka rambut, ya. Ini ayat ketika dia keluar akan berbeda hukumnya wanita muda dengan wanita yang sudah tua. Dan wanita yang tua ini pun boleh membuka wajah, bukan membuka rambut, ya. Kalau membuka rambut ini mungkin babnya dalam rumah, ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ya. Jadi kita katakan kala dia keluar rumah, wanita-wanita yang sudah tua, ajuzan la tushtaha, orang sudah tidak minat, sudah audamimatil khilqah la tashtahi wala tushtaha, atau dia, ya mohon maaf, dia tidak cantik, jelek lah gitu, orang tidak ada yang mau dan semisalnya, maka tidak ada dosa baginya untuk melepaskan pakaian luar. Mana pakaian luar ini? Yaitu membuka wajahnya. Kenapa? Li'amnil mahdzur, karena aman dari bahaya. Tapi syaratnya ghair mutabarrijat bizinah. Dia tidak tabarruj, tidak bersolek dengan perhiasan, berbagai macam perhiasan, menampakkan kecantikan, ya. Namun ketika mereka isti'faf, menjaga kesuciannya, tetap menggunakan cadar, itu akan lebih baik. Wallahu sami'un alim. Allah Azza wa Jalla maha mendengar seluruh suara dan maha tahu niat dan tujuan. Maka hendaklah mereka waspada dari segala ucapan dan niat-niat yang buruk, dan mereka harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas semuanya itu. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dari ayat yang mulia ini, yang pertama ada beberapa faedah dari ayat ini. Anna sayyid wa waliyas saghir, tuan maupun walinya anak-anak kecil, dituntut untuk memberikan pendidikan kepada hamba-hamba saya, mereka dan anak-anak mereka.
Dan mereka dituntut untuk mengajarkan kepada mereka al-adab syar'iyyah, adab-adab syar'i, dan mengajarkan mereka ilmu. Ini kewajiban orang tua, kewajiban para wali, kewajiban para tuan. Yang kedua, al-amru bihifdzil aurat, perintah menjaga aurat dan berhati-hati dalam masalah aurat ini. Karena ini sumber fitnah. Yang ketiga, boleh membuka aurat jikalau diperlukan, seperti waktu tidur, waktu buang hajat, dan semisalnya. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya kaum muslimin zaman dahulu terbiasa tidur siang. Sebagaimana mereka terbiasa tidur malam. Kemudian faedah berikutnya, anak kecil yang belum baligh tapi sudah mumayyiz, ya, tidak boleh untuk diperlihatkan kepada mereka aurat. Dan tidak boleh juga dia menampakkan auratnya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan untuk minta izin. Ya, karena Allah Azza wa Jalla tidaklah memerintahkan mereka untuk minta izin, melainkan karena itu adalah perkara yang tidak boleh. Kemudian dalam ayat ini juga, hamba sahaya tidak boleh melihat aurat tuannya. Sebagaimana Tuhan tidak boleh melihat aurat hamba sahanya yang laki-laki. Adapun yang perempuan boleh. Kemudian faedah berikutnya, hendaklah bagi al-wa'idh, para pemberi nasihat, para pengajar yang menyampaikan hukum-hukum syar'i, sampaikanlah hukum itu dengan dalil-dalilnya. Jangan tanpa dalil. Kemudian faedah berikutnya, dari ayat yang mulia ini, bayanu rukhsati kashfil wajh liman balagat sinnan. Diperbolehkan bagi wanita yang sudah menopause, yang tidak lagi melahirkan, untuk membuka wajah mereka. Boleh mereka membuka wajah mereka. Lirijalil ajanib, kepada ajnabi. Walau abqat ala sitriha wa ihtijabiha lakana khairul laha. Namun sekiranya dia tetap menjaga hijabnya, maka itu akan lebih baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Jikalau ada pertanyaan kami silahkan di 0811 390 1110. Sekali lagi di 0811 390 1110. Kami silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini, yang ingin bertanya, berdialog interaktif di 0811 390 1110. Sekali lagi
yang ingin berdialog interaktif, yang ingin bertanya, diberikan kesempatan di pagi hari ini di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Kami silakan para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini. Di sini ada pertanyaan. Baik, pertanyaannya yang pertama, ana mau umrah tapi ketiduran sampai tempat umrah terlewat di bis. Ana sudah pakai ihram, kian bu. Apa yang harus lakukan? Nggak mungkin balik lagi soalnya pakai bis umum. Apabila melewati miqat dan dia dalam keadaan tidak berihram, maka wajib dia balik ke miqat. Ya, tapi kalau tidak balik karena susah lagi balik, maka silahkan dia potong kambing dan dia lanjutkan ihramnya dan lanjut umrahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini yang ingin bertanya, kami silahkan di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Apakah Syiah itu pertama kali muncul zaman Khalifah Ali dan apa betul mereka termasuk orang-orang keluar dari Islam? Syiah, iya, ya muncul dari zaman Ali karena Syiah ini bukan celaan asalnya, artinya golongan yang loyalis, kita katakan loyalis. Ya, tapi setelah itu muncullah dia aqidatul rafd, penolakan terhadap kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dan ini adalah munculnya atau awal munculnya bala dan bencana. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita salat masjid berjamaah lalu lanjut jamaah masuk rumah bersama istri supaya dapat keutamaan berjamaah? Boleh. Tetapi yang pertama itu wajib, yang kedua itu adalah kita salat sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. 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 Baik, kami silakan di 0811 390110. Pertanyaan berikutnya. Hukum melakukan sholat witir tanpa menjaharkan suara. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Hukum asalnya sholat itu adalah al-israr. Ya. Tapi sebagian mengatakan hukum asalnya sholat malam itu adalah al-jahar, dinyaringkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Kami silahkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, yang ingin berdialog interaktif, yang ingin bertanya jawab di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110.
01110. Baik, kita ambil pertanyaan selanjutnya di sini. Pertanyaan berikutnya, berkaitan dengan masalah shaf. Bagaimana dengan merapatkan kaki sesama jamaah samping kiri kanan? Apakah sahih, Ustaz? Iya, tetapi tanpa harus ngangkang. Ya, nggak boleh kita ngangkang lebih dari ukuran bahu kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan di 0811 390110. Pertanyaan berikutnya. Saya pernah lihat orang salat subuh sendiri tapi dijaharkan, dikeraskan. Apa boleh? Boleh. Karena salat subuh adalah termasuk salat jahriyah, salat yang dijaharkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kami silakan sekali lagi di 0811 390110. Kami persilahkan sekali lagi yang ingin berdialog interaktif, yang ingin bertanya jawab di 0811 390110. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.